Assalamualaikum. Bagi kalian kelas 12 yang ingin mengikuti UTBK tahun 2022 walaupun masih jauh, tapi kalian itu harus persiapan dari sekarang. Kakak bersama alumni tutorial itu juga kakak yang punya. Guru-guru kakak nanti akan menjelaskan soal-soal UTBK tahun lalu ya. Kalian harus siap-siap deh. Di alumni tutorial juga mengadakan kelas UTBK online. Ada TO-TO-nya juga loh, sampai 10 kali TO. Ya udah, kalian tonton aja ya semua video dari Bimbel Alumni Tutorial. Selamat menonton. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak Re ya, dari Bimbel Alumni Tutorial. Nah, kali ini kakak akan berbagi 5 soal ya. Kakak akan kasih 5 soal berbasis UTBK, khususnya untuk materi fisika ya. Gitu. Ini kakak udah siapin 5 soal random ya. Jadi nanti babnya itu random lah, kita pokoknya ambil 5 bab. Kita akan langsung bahas ya satu persatu. Oke, kita langsung dari nomor 1. Untuk nomor 1 ini tentang fluida ya. Jadi ini tentang fluida nih. Nah, kalau masih ingat gak tuh fluida itu ini kelas 11 ya. Ini fluida statis. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Massa sesungguhnya dari sebuah benda itu 300 gram. Berarti ada benda kan ya? Nah, si benda ini massanya adalah 300 gram. Oke. Jika ditimbang di dalam air ya, jika ditimbang di dalam air, massanya seolah-olah menjadi 225 gram. Berarti ini kita bagi dua ya. Nah, nanti si benda ini itu dimasukkan ke dalam dua fluida ya. Fluida itu kan kalau nggak cairan dia gas ya, yang bisa mengalir. Lu garisnya. Kita kasih dua garis. Oke, yang pertama itu ya, fluidanya adalah air ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu, nah terlalu nih, air itu masanya seolah-olah menjadi 225 gram ya. Nah, ketika di air masanya seolah-olah menjadi 225 gram. Nah, kemudian jika ditimbang di dalam suatu cairan lain, nah berarti ada fluida lain ya, cairan lain. Itu masanya seolah-olah menjadi 112,5. Nah, kan kayak gitu kan? Ini gram ya. Nah, jika diandaikan bahwa rapat massa air, oke, ini rapat massa airnya kelewat ya. Ini rapat massa airnya itu adalah 1000 ya. Seperti kita ketahui, massa air itu 1 gram per cm3 ya kan? Atau kalau kita pengen rubah ke kilogram per meter kubik, tinggal kalikan 1000. Itu 1000 kilogram per meter kubik. Nah, ini pertanyaannya ya, pertanyaannya kelewat nih. Pertanyaan adalah berapakah rho cairan lain gitu. Berapa massa jenis si cairan lain itu? Ya, kayak gitu. Nah, gimana kita menghitung ini? Ini kira-kira menggunakan konsep apa nih? Ini kita akan menggunakan konsep, ya ini kita gunakan konsep ini ya, gaya apung ya. Jadi ketika benda dimasukkan ke dalam fluida, itu akan terjadi seolah-olah penurunan massa ya. Terjadi seolah-olah penurunan massa. Nah, gimana cara menjawab soal ini? Ya udah kita gunakan gaya apung ya kan, atau gaya Archimedes ya. Jadi kita gunakan gaya Archimedes. Oke, atau gaya apung. Nah, ini persamaannya masih ingat gak kayak gini? Gaya apung ya kan sama dengan berat benda awal dikurangi berat benda setelah dimasukkan fluida, atau ya bisa juga nih kayak gini. Rho fluida ya kan dikali percepatan gravitasi dikali volume benda ya. Nah, kita kasih kurung dulu kayak gini rumusnya ya. Nah, oke. Nah, setelah ini gimana? Tinggal kita hitung satu-satu, tapi ini kan ada dua fluida nih. Kita akan hitung fluida yang air dulu, baru nanti fluida yang cairan lain ya. Oke, kita gunakan dulu yang fluida air. Oke, berarti kalau misalkan fluida air nih, ya kan? Fluida air, coba.
Rumusnya tadi apa? Kayak apung. W min W aksen sama dengan Rho G V ya. Kayak gitu kan? Ya. Nah, sekarang ini kamu harus masukin beratnya berapa nih? Berat si fluida dalam air. Berat si benda awalnya nih. Yang W itu kan yang awal ya. Lihat nih mana nih? 300 gram ya. Nah, tapi 300 gram ini harus dirubah dulu ke berat ya. Tahu nggak rumus berat? Jadi kalau kita rubah ke berat nih, ntar dulu ya. W itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi. Tapi ini dirubah dulu ke apa nih? Dirubah dulu ke satuan kilogram ya. Berarti 300 gram itu berapa kilo? Dibagi aja 1000, berarti 0,3 kilo. Kalau misalkan yang ini berarti 0,225 kilo. Kalau yang ini berarti 0,1125 kilogram ya. Jadi harus dirubah dulu ke kilogram. Nah, sekarang untuk mencari beratnya dikalikan aja nih. Dikalikan percepatan gravitasi G 10. Berarti 0,3 kali 10. 3 ya. Berarti ini beratnya 3 Newton. Yang ini berapa nih yang dalam air? Oke, kalikan 10. Berarti 2,25 ya kan? 2,25 Newton. Kalau yang ini, nah dalam cairan lain kalikan 10, 1,125 Newton ya. Nah, setelah ini yuk kita masukin berat dalam berat ininya berapa? Berat benda awalnya nih. Berat benda awal. Tadi kan kita dapat 3 Newton ya. 3 Newton terus dikurangi apa tuh? Setelah dalam air ya. Ini dalam fluida air berapa beratnya menjadi 2,25 tuh. Tulis 2,25 ya kan, ini 3 nih. Sama dengan rho airnya berapa? Rho air harus dalam kilogram ya. Nih, kakak udah rubah tadi 1000 nih ya. Ini rho air nih. Nah, ini minimal harus tahu ya, rho air itu 1000 kg per meter kubik. Ini berarti taruh aja 1000 dikalikan percepatan gravitasi 10. V benda berapa? Nah, ini kita cari dulu V bendanya ya. Supaya nanti kita bisa menghitung rho di fluida cairan lain. Jadi di sini kita akan mencari V bendanya dulu. Ini kurangi nih, 3 dikurangi 2,25. Dapat 0,75 ya, benar nggak? 0,75 atau 3 per 4 ya. Nah, ini kaliin berarti 10.000 VB ya kan? Nah, berarti sekarang VB-nya berapa? VB-nya sama dengan ini ya caranya gini. Ini kan 3 per 4 nih. Ini 10 pangkat berapa? Ayo. Nolnya ada berapa? 10 pangkat 4. Iya, nah kalau pindah ruas, pangkatnya jadi minus. Nah, boleh tulis kayak gini ya. 3 per 4 kali 10 pangkat min 4 meter kubik ya. Nah, ini adalah volume di bendanya ya, volume si benda. Nah, sekarang kita akan mencari rho pada cairan lain. Kita sekarang gunakan fluida yang cairan lain. Nah, fluida cairan lain gitu kan. Yuk masukin aja langsung rumusnya. Nah, berarti W dikurangi W aksen sama dengan rho cairan lain ya, ini kita cari Cl gitu ya, dikalikan percepatan gravitasi dikalikan V benda ya kan, ini V benda. Beratnya berapa? Berat awalnya kan 3 Newton ya. Setelah dimasukkan ke dalam cairan lain tadi menjadi 1,125. Taruh 1,125 di sini. 1,125 ya. 125 ya kan, sama dengan rho cairan lainnya kita cari percepatan gravitasi 10. V bendanya berapa? 3 per 4 kali 10 pangkat min 4 ya kan. Ya. Nah, sekarang setelah ini mana? Tinggal dikurangin aja nih. 3 dikurangi 1,125 berapa? Ini kurangin ya. 3 dikurangi 1,125. Ayo. 1,875 ya. 1,875. Oke. Berarti rho cairan lain. Ini kan punya 10 nih. Nah, ini kan hutang 4. Kamu bayarin aja 1. Berarti tinggal 3 per 4 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, jadi dibayarin tuh hutangnya 4, dibayar 10. Berarti tinggal hutangnya 3. Nah, sekarang untuk mencari rho Cl, ini tinggal dikali silangan. Nah, jadi 1,875 dikali yang dari bawah ke atas. Ya kan, yang dari atas ke bawah. Kali berapa? Dikali 4 per 3
kali 10 pangkat berapa. Ingat kalau dia minus, pindah ruas, tandanya jadi rubah. Jadi positif kan? Gitu. Berarti ini berapa? 1,875 dikali 4/3. Oke, ini 2,5 ya. 2,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Dah dapat, ya kan? Tapi kita pengen tahu satuannya apa nih? Nah, karena satuannya gram per sentimeter kubik, berarti untuk merubah sini ke sini tinggal dibagi 1000 ya, kebalikannya ya. Pokoknya dari kilogram ke gram, itu tinggal dibagi 1000 ya. Berarti tinggal dibagi 1000 nih. Ya udah hilang kan 10 pangkat 3-nya. Berarti tinggal 2,5 ya kan, gram per sentimeter kubik. Ya ini 1000-nya dibagi 1000 habis. Ada nggak jawabannya nih? 2,5 kali 2,5 gram per sentimeter kubik. Coba kita cek. Nah, ada ya jawabannya yang C. Oke. Jadi ini menggunakan konsep gaya apung ya, atau gaya Archimedes. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Nah, untuk soal yang kedua ini tentang apa coba? Nah, ini udah jelas ya, kalau ada muatan kayak gini nih, ini pasti tentang listrik statis ya kan? Nah, kita tulis dulu ini tentang listrik statis ya. Nah, coba kita bacakan dulu soalnya. 3 muatan yang sama masing-masing 10. Ini apa nih? Kalau NC itu berarti nanocoulomb ya. Sedangkan satuan muatan itu nih harusnya itu kan coulomb ya. Nah, ini nanocoulomb. Berarti nanti kita rubah ya, dari nano ke coulomb itu ya, 1 nanocoulomb itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 coulomb ya. Nah, terletak di sudut sebuah bujur sangkar seperti pada gambar. Berarti kan kayak gini nih ya, ada 3 tuh, 1, 2, 3 ya. Nah, besar gaya pada muatan B, yang ditanya gaya pada muatan B, berarti kita harus fokus pada si muatan B ini kan. Nah, coba ada yang masih ingat gak rumusnya? Nah, lihat rumusnya kayak gini ya. Kalau gaya coulomb atau gaya listrik, rumusnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 ya kan, dibagi dengan kuadrat dari jaraknya ya. Tipis dulu. Dibagi dengan R kuadrat. Nah, kayak gini kan rumusnya nih. Kita kasih kotak dulu, kurung. K-nya itu apa? K-nya itu nanti adalah konstanta ya. Ini 9 kali 10 pangkat 9 ya. Kalau Q-nya itu udah jelas muatan ya kan. Q-nya muatan. R-nya itu nanti adalah jarak ya. Ini harus dalam satuan meter, ini harus dalam satuan coulomb ya. Nah, karena yang ditanya adalah gaya pada muatan B, ya kan, berarti kita harus fokus pada muatan B. Nah, kamu lihat sekarang, muatan B ini nih, ya, dia dipengaruhi oleh berapa muatan, lihat. Ya, bayangin nih orang itu kan. Di sekitarnya ada 2 muatan kan. Nah, berarti si B ini nanti dipengaruhi oleh 2 muatan nih. Ingat, kalau misalkan dia sejenis, pasti tolak menolak. Kalau misalkan dia berlawanan jenis, tarik menarik. Nah, sekarang coba dilihat. Ini yang B ini dengan A dulu. Ini kan sejenis nih. Maka B-nya akan ketarik ke kiri atau ketolak ke kanan tuh. Nah, ini jelas akan ketolak ke kanan sini kan. Nah, ini kita sebut gaya B terhadap A. Nah, sekarang untuk B dengan ini C nih. B dengan C coba. Ketolak juga kan ke atas. Nah, ini kita sebut B dengan C ya, FB dengan C. Berarti kalau resultannya gimana? Nah, kita gambar dulu kayak gini. Kita jawab dulu ya. Mana nih jawabnya nih? Sini aja deh ya, jawab itu. Kita tuliskan dulu arah gayanya kan. Kayak gini ya, lihat. Yang satu ke kanan ya. Yang satu ke atas. Kayak gini kan. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Yang ke atas tadi gayanya apa? Gaya B dengan C. FBC. Yang ke kanan itu FB dengan A. Sudut yang terbentuknya berapa kira-kira nih? Kalau siku-siku ini udah jelas ya. 90 derajat, ya kan? Nah, berarti kita pengen cari resultannya nih. Resultannya pasti ke sini nih. Kita tinggal gunakan nanti rumus akar ya. Nah, sekarang kakak tanya dulu nih, FBC dengan FBA sama nggak gayanya kira-kira? Sama ya, karena kenapa? Karena Q-nya kan sama, ya kan? Q-nya sama, 10 pangkat min 9 coulomb. Jaraknya juga ini karena ini bujur sangkar, berarti jaraknya 33 kan?
Ini 3 cm, 3 cm. Ya udah, berarti FBC sama FBA ini kita sama ya nanti ya. Berapa nih? Kita akan hitung. FBC ya kan sama dengan FBA sama dengan, langsung masukin ke rumus K 9 kali 10 pangkat 9. Ki satunya berapa? Nah, karena Ki-nya dua-duanya sama, langsung aja tulis ya. Sorry, ini 10. Nah, kalau 10 nanokolom berarti tinggal tambahin 0. 10 nanokolom sama dengan 10 kali 10 pangkat min 9 ya. Nah, taruh 10 kali 10 pangkat min 9. Ki2-nya juga sama, 10 kali 10 pangkat min 9 kan. Nah, sekarang taruh deh jaraknya. Jaraknya tadi udah meter ya. 3 meter dikuadratin berarti berapa? Meter apa senti? Oh, ini senti nih. Kalau dari senti ke meter tinggal dibagi 100 ya. Atau 3 kali 10 pangkat min 2 ya. Dibagi 100 itu 10 pangkat min 2. Tapi dikuadratkan ya kan. Nah, sekarang kita hitung dulu 9 kali 10 pangkat berapa nih? Lihat nih. Ini 9 sama min 9 habis dulu ya. Oke. Nah, sekarang ini kan pangkat berapa nih? Ini 1. Ini 1. Berarti totalnya kan 2 nih, ya kan? 2 dikurangi 9. Berarti punya uang 2, hutangnya 9. Berarti tinggal hutang 7. Ya, taruh aja min 7 gitu ya. Nah, sekarang bawahnya. Bawahnya kamu kuadratin. Untuk kuadrat ini sesuai sifat eksponen berarti dua-duanya harus kamu kuadratkan. 3 kuadrat 9 ya kan. 10 pangkat min 2 kuadrat. Tinggal dikalikan pangkatnya min 2 kali 2. Berarti 10 pangkat min 4 ya. Ini coret aja, 9-nya coret. Berarti 10 pangkat min 7. Ini kakak pindah ke atas. Kalau pindah ke atas atau pindah ruas, ingat tandanya jadi rubah. Awalnya negatif jadi positif. Berarti berapa nih hutang 7 dibayar 4. Berarti tinggal hutang 3. Oke, berarti gayanya segini nih. Ya. Ini baru gaya FBC sama FBA-nya ya. Jadi FBC-nya berapa? 10 pangkat min 3 Newton. FBA-nya 10 pangkat min 3 Newton. Nah, sekarang kita pengen tahu resultannya nih. Berarti cara menghitung resultan ya. Nah, sekarang resultan itu kita gunakan rumus kayak gini. Nah, karena di sini resultan pada B, berarti rumusnya adalah akar ya. FBA kuadrat ditambah FBC kuadrat ditambah 2 kali FBA dikalikan FBC dikalikan dengan cos theta ya. Kayak gitu kan. Nah, tapi apa coba? Karena ini sudutnya 90 derajat ya, lihat. Kalau sudutnya 90 derajat berarti cos 90 berapa ya? Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Ya enggak? Nah, ini harus tahu ya minimal cos sin tangan gitu ya. Sampai kuadran 4 harus tahu ya. Jadi, kalau cosnya 0, berarti segini jadi 0 nih. Ini segini jadi 0 kan? Ini 0 kan? Nah, jadi simpel, tinggal masukin FBA-nya aja. FBA sama FBC-nya berapa tadi? Sama kan ya? Nah, sama dua-duanya 10 pangkat min 3. Ya udah 10 pangkat min 3 ya kan kuadrat ditambah 10 pangkat min 3 kuadrat. Nah, ini cara ngitungnya gimana? Ayo. Ini sama nggak? Ini sama ini? Sama kan? Bayangin A tambah A jadi apa? 2A. Berarti ini tambah ini jadi 2 ini kan? 2 10 pangkat min 3 kuadrat ya. Jadi ini tambah ini sama dengan 2 ini ya gitu. Udah tinggal diakarin. Ya kan? Akar dari 10 pangkat min 3 kuadrat ya 10 pangkat min 3 ya. Ya udah simple, berarti 10 pangkat min 3-nya keluar, akar 2-nya masih di dalam ya. Dah, satuannya Newton. Ada nggak 10 pangkat min 3 akar 2? Atau boleh ditulis akar 2 kali 10 pangkat min 3 Newton ya. Boleh kayak gini. Ah, jawabannya adalah yang C ya. Oke, kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Oke, bisa ya? Oke, untuk soal yang ketiga kita lanjutkan ya. Nah, ini kira-kira tentang apa nih? Dua kawat sejajar dialiri arus listrik. Nah, ini pasti tentang apa? Induksi magnet ya. Itu ini induksi magnet ya. Jadi kayak gini. Konsepnya ini kita tulis dulu. Ini tentang induksi magnetik ya. Ini kelas
kelas 12 ya. Atau lebih tepatnya nanti ini tentang gaya magnet ya. Induksi magnet tentang gaya ya. Gaya magnet. Jadi simbol gaya magnet itu F ya. Nah ini gaya magnetnya pada apa? Pada dua kawat ya. Lihat nih kan ada dua kawat ya. Jadi gaya magnet itu bisa pada satu kawat lurus, bisa pada muatan yang bergerak, dan bisa pada dua kawat sejajar. Nah ini tentang apa? Tentang gaya pada dua kawat sejajar ya. Nah ini ingat ya, ini gaya magnet ya. Oke, itu gaya Lorentz. Rumusnya kayak gini, F sama dengan mu 0 kalikan I1 kalikan I2 dikalikan L dibagi dengan 2 pi A. 2 pi A. Keterangannya apa? Yuk, mu 0 dulu. Mu 0 ini adalah permeabilitas vakum ya. Oke, jadi ini ada mediumnya berpengaruh ya. Atau misalkan medium ya. Kalau vakum itu dia udara ya. Berarti mediumnya tanpa medium atau udara gitu, vakum. Ini nilainya itu 4 pi kali 10 pangkat min 7 ya. Terus ada I1, I2 ini arus ya. Nah, ya udah ini arus pada kawat 1 dan kawat 2 satuannya ampere. Kemudian ada L itu panjang kawat. Nah, karena ini kawatnya sejajar ya kan. Panjang kawatnya pasti sama ya, meter. Terus ada A. Nah, kalau A itu nanti jarak antar kawat ya. Jarak dua kawat tersebut ya. Ini satuannya meter. Nah, kita kasih kurung dulu rumusnya ya. Ini gaya magnet ya, boleh dilihat materinya kelas 12 semester 1. Nah, konsepnya nanti lihat nih, dua kawat sejajar dialiri arus listrik searah. I1 dan I2 akan tolak menolak atau tarik menarik. Nah, ini sekedar pengetahuan aja ya. Kalau misalkan arusnya searah, itu pasti nanti tarik menarik ya. Jadi kalau arah arusnya sama tuh ya, nah gayanya akan tarik menarik. Sedangkan kalau arah arusnya berlawanan ya, ini note aja ya, buat catatan. Kalau arah arusnya berlawanan kayak gini, nah ini gayanya akan saling tolak menolak ya, yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Oke, note. Nah sekarang apa nih? Yang jadi permasalahan di sini adalah besar gaya tolak menolak atau tarik menarik tersebut. Nah F-nya itu ya, yang pertama berbanding lurus dengan perkalian kedua ruas, bener gak? F dengan perkalian kedua arus dengan I1 I2. Nah, ini berbanding lurus ya. Kalau dia sejajar kayak gini lihat. Sejajar kayak gini berarti berbanding lurus ya. Artinya apa? Kalau arusnya besar, F-nya juga pasti besar ya. Berarti ini betul ya. Yang kedua berbanding lurus dengan panjang kawat. Dengan L, iya juga ya, karena dia sejajar tuh. Berbanding lurus. Yang ketiga berbanding terbalik dengan jarak kedua kawat. Jarak kedua kawat ini ya. Berbanding terbalik ya? Terbalik ya karena silang. Oke. Berarti ini betul ya. Yang keempat tidak tergantung pada medium. Nah, ini salah. Harusnya kan bergantung. Ada mu ya nanti ya. Kalau misalkan dia mediumnya misalkan ada suatu bahan ya pasti nanti ada pertambahan juga ya di mu. Ini bukan mu nanti, tapi permeabilitas relatif. So ini salah ya, harusnya bergantung. Nah, 1 2 3 pilihannya apa? Ini kan bentuk UTBK ya. Nah, ini harus tahu nih. Kalau di UTBK itu kalau A itu yang benarnya 1 2 3. Kalau opsi B ya kan 1 dan 3 ya. Kalau opsi C itu 2 dan 4. Ini 2 dan 4. Kalau opsi D itu 4 saja. Kalau E itu biasanya semua benar ya. Gitu ya. So, ini 1 2 3. Berarti jawabannya apa? A ya. So, jawabannya adalah A. Oke. Sip. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal yang keempat.
Di sini dua buah mobil mempunyai frekuensi bunyi klakson yang sama. Oke, jadi dua mobil ya. Kalau kita tulis, ini ada mobil 1, ada mobil 2 ya. Nah, dia mempunyai frekuensi klakson yang sama, oke? Jadi frekuensinya sama ya. Frekuensi klaksonnya sama. Mobil pertama ya sedang diam, sedangkan mobil kedua bergerak. Ini diam ya kan? Dan ini bergerak ya. Jadi frekuensi sumbernya sama ya. Frekuensi sumber bunyinya ini dengan yang ini sama ya. Oke, jadi nanti ada frekuensi sumber, ada frekuensi pendengar ya. Ini Fs, frekuensi sumber klaksonnya sama. Nah, mobil kedua ini bergerak mendekati mobil 1 kan dengan kecepatan. Nah, berarti ke sini nih. Nah, dengan kecepatan ya, 10 meter per detik ya. Sumbernya, sumber suaranya ya. Ini Vs. Ketika kedua mobil sama-sama membunyikan klakson, pengemudi pertama mendengar pelayangan sebesar 5 Hz. Ya, pertanyaannya adalah frekuensi klakson adalah, nah frekuensi klaksonnya itu kan Fs ya, kan sama tuh ya, Fs1 sama Fs2 sama, berarti pertanyaannya Fs. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira frekuensi pelayangan? Frekuensi pelayangan itu adalah selisih ya, tapi mutlak ya, harus dikasih mutlak karena nilainya selalu positif kalau selisih itu. Woi, salah garis. Kasih garis mutlak. Terlalu ini belum dikasih titik ya. Terlalu. Oke, terus kita kasih lagi mutlak. Nah, mutlaknya itu mutlak apa? Mutlak antara ini kan yang mendengarnya siapa? Yang mendengarnya nanti si pengemudi pertama ya. Nah, si mobil 1. Berarti F1 ya kan? F1A, F11 dikurangi F12 ya. F11 itu apa maksudnya? Maksudnya si pengemudi pertama mendengar suara klakson ya mobil 1 ya. Jadi kan ada dua sumber bunyi kan? Ada si klakson mobil pertama dan mobil kedua. Berarti ini yang didengar pada mobil 1 dikurangi yang didengar pada mobil 2. Oke? Nah, ini FP1 aja deh ya, ini FP2. Nah, sekarang frekuensi pelayangannya 5 katanya. Kita akan cari gimana nih FP1 dengan FP2 ya. Nah, kita jawab di sini. Yuk. FP1 dengan FP2 ya. FP1 rumusnya gimana? Masih ingat gak? Cepat lambat bunyi, ini efek Doppler ya. Ini menggunakan efek Doppler, ini materinya gelombang bunyi kelas 11 ya, semester 2. Rumusnya V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikalikan dengan F sumber. Nah, untuk yang mobil pertama, dia kan diam ya. Ya enggak? Dia diam kan? Berarti yang pendengarnya diam enggak yang di mobil pertama? Kecepatan pendengarnya diam kan? Terus kecepatan sumber bunyinya kan mobil pertama juga. Berarti diam ya. Ya udah, ini kan berarti tinggal V per V dong. Ini kan sama nih, ya. Dikalikan Fs. Berarti ini juga coret, berarti Fp1 sama dengan Fs ya. Nah, sekarang yang kedua, Fp2. Nah, sekarang sumber bunyinya adalah yang si mobil 2 nih. Oke, tulis dulu rumusnya. V di plus minus Vp, V plus minus Vs dikalikan Fs. V-nya itu tulis dulu V. Nah, Vp-nya pendengarnya diam atau bergerak? Yang mobil 1 tetap ya, yang pendengarnya tetap mobil 1. Tapi sumber bunyinya yang mobil 2 sekarang. Tetap diam kan? Nah, ini berarti diam. Nah, sekarang kecepatan sumbernya. Sumbernya sekarang mobil yang kedua tuh. Ya, Fp2 berarti sumbernya mobil 2. Oke, nah supaya lebih jelas ya, ini sumber bunyi mobil 1 gitu kan. Bukan pendengarnya ya, ini sumber bunyi mobil 2 ya kan. Nah, dia kan mendekati mobil 1 ya. Kalau mendekati, ingat ya, kalau mendekati Fs itu anggap aja setan itu. Kalau setan mendekati kan jelek ya. Berarti minus ya. Minus berapa kecepatannya? 10 dikalikan dengan Fs. Nah, sekarang masukin kecepatan lambat udara itu 340. Ini tetapan ya.
Pi itu 340. Nih, 340 min 10 dikalikan Fs. Berarti Fp2-nya berapa? Fp2 sama dengan 340 dibagi 330 dikalikan dengan Fs. Coret nolnya berarti 34 per 33 Fs. Dah, dapat. Sekarang masukin ke frekuensi layangan. Fp1-nya berapa tadi? Fs ya. Nih. Fp2-nya dikurangi 34 per 33 Fs. Nah, kita akan cari Fs-nya sekarang. Sorry, ini mutlak ya. Jadi tandanya itu nanti kalau mutlak, hasilnya akan selalu positif ya. Berarti 5 sama dengan, ini kan kalau ditulis 33 per 33 kan. 33 kurangi 4, min 1 per 33 Fs. Karena nilainya selalu positif, berarti 1 per 33 Fs. Kali silang, 33 kali 5. 165 Hz sama dengan Fs. Oh, berarti sumber bunyinya itu ya, sumber klaksonnya itu adalah 165 Hz ya. Jadi sama aja. Klakson 1 sama klakson 2 sama ya. Ini Fs-nya adalah sebesar 165 Hz. Ada nggak? Dah, jawab. Ya, kayak gitu. Jadi ini pendengarnya si pertama ya. Pendengarnya itu mobil pertama, oke? Tapi sumbernya ada dua gitu. Jadi si orang pertama itu mendengar dua sumber. Dari mobil 1 dan dari mobil 2 ya. Gitu. Nah, pelayangan itu selisih dari sini. Kalau misalkan yang di sini 4 Hz, yang di sini 5 Hz, berarti frekuensi layangan yang terdengar adalah 1 kan selisihnya. Gitu ya maksudnya ya. Oke, ini kakak. Sekian ya nomor 4 ya. Kita lanjut ke nomor yang ke-5 ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Ini jelas tentang arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik atau kita singkat biasanya AC. Alternating current ya. Oke, kita tulis dulu yang diketahui ya. Frekuensi pada frekuensi 10 Hz ya. Reaktansi sebuah kapasitor. Nah, reaktansi kapasitor itu namanya XC ya. Ini silakan dilihat di materi. XC-nya itu 400 ohm ya. Dan induktor 100. Induktor XL 100 ohm ya. Ini adalah reaktansi kapasitor dengan reaktansi induktor ya. Reaktansi induktor. Kalau yang ini reaktansi kapasitor. Dan dipasang seri. Jika kapasitor dan induktor yang ini dipasang seri, ya kan? Nah, kapasitor itu kayak gini ya. Kalau induktor yang kumparan. Nah, ini dipasang seri gitu kan? Dipasang seri. Berarti kalau dipasang seri jadi kayak gini. Oke, jadi kapasitor dan induktor ya kan. Nah, dipasang seri. Ini kebalik-kebalik, yang ini kapasitor ya kan. Nah, ini induktornya. Nah, ini dipasang seri ini sekarang, ya kan. Kalau dipasang seri, maka akan terjadi resonansi ya. Nah, berapakah frekuensi resonansi itu? Frekuensi resonansi. Rumusnya ada yang tahu nggak? Rumusnya itu adalah frekuensi resonansi 1 per 2 pi akar 1 per L kalikan dengan C. Nah, untuk mencari LC-nya ini kan belum ada tuh. Nah, kita harus cari dulu ya. Kita akan cari dulu LC-nya di sini. Oke, kita cari L dan C. Rumus L itu bisa dapat dari mana? L itu bisa dapat dari XL ya. Jadi rumusnya kayak gini. XL sama dengan omega dikalikan L ya. Oke, kalau XC sama dengan 1 per omega C. Nah, di sini kita bisa mencari L dan C. Ya, masukin aja XL-nya berapa? 100. Untuk omega rumusnya adalah 2πf ya. Nah, frekuensi awalnya kan 10 Hz ya. Langsung aja 2pi kali 10 ya. Nah, untuk omega 2πf rumusnya 2pi kali 10, L-nya kita cari. Berarti ini 100 sama dengan 20pi dikalikan L. 100 dibagi 20 berarti 5 per pi ya.
Pi-nya pindah bawah. Ini L-nya ya, sebesar 5 per Pi, satuannya Henry. Nah, sekarang ini kita cari. X-nya itu kan tadi 400 ya. Omeganya 2 Pi kali 10, C-nya kita cari. Nah, X-nya 400 ya. Kalikan silang aja ke atas. Ini kalikan, oh enggak dikali silang. C-nya ke atas, ya kan. Ini 20 Pi ya, kalau dikalikan 20 Pi. 400-nya pindah ke bawah sini. Jadi tukeran sama C ya. Pindah silang itu. Jadi 400. Nah, kita bisa cari C-nya sekarang. 400 dikali 20 berarti 8000. 1 per 8000 Pi. Satuannya farad. Oke, udah dapat ini tinggal kita masukin kan. Nah, setelah dapat kita masukin situ. Yuk, lanjutin. Berarti frekuensi resonansi sama dengan 1 per 2 Pi akar 1 per L-nya berapa? 5 per Pi. C-nya 1 per 8000 Pi ya. Oke, jadi gimana nih cara ngitungnya? Ini 1 per 2 Pi, ya kan? Ini kan yang bawah sini pindah ke atas ya. Jadi apa tuh? 8000 Pi kuadrat ya. 8000 Pi kuadrat dibagi dengan 5. Ya. Nah, sekarang kita akarin. Yuk, akarin 1 per 2 Pi. Nah, ini akar dari Pi kuadrat kan Pi ini. Ya, akar dari Pi kuadrat Pi. Pi-nya keluar aja udah. Pi-nya keluar. Tinggal 8000 per 5. Coret deh Pi-nya. Berarti frekuensi resonansi 1 per 2 di 8000 bagi 5 berapa? 1600 ya. Akar dari 1600 berapa? Akar 16 4, akar 100-nya 10 ya, berarti 40. Dah tinggal 40 dikali setengah. So, 20 Hz. Jadi frekuensi resonansinya adalah 20 Hz ya. Nah, cari dulu L-nya, cari dulu C-nya. Kuncinya dari sini, dari XL dan XC. Ya, omeganya ini kecepatan sudut juga bisa dicari menggunakan rumus 2πf ya. 2π kali frekuensi. Oke, jadi jawabannya adalah 20 Hz. Oke, sekian ya soal yang sudah kakak kasih, ada 5 soal. Yang pertama fluida, yang kedua itu listrik statis. Tadi apa? Yang kedua itu listrik statis ya. Yang ketiga itu induksi magnet. Yang keempat itu tadi gelombang bunyi. Dan ini harus bolak-balik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kawan-kawan bisa sukses di UTBK tahun 2021 dan 2022 ini ya. Oke, tetap semangat.